Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Episode kali ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah dan konflik dalam hidupnya dan sampai hari ini belum terselesaikan. Seperti bintang tamu kita yang sudah hadir malam hari ini adalah seorang artis yang juga pernah memiliki konflik dengan temannya. Selamat malam Linda. Selamat malam Mas Bayu. Gimana cerita konfliknya? Jadi gini, aku tuh belum kenal lama ya sama salah satu sahabat aku juga. Setelah aku kenalnya tuh setelah aku ikut salah satu ajang yang bikin nama aku lebih naik lagi Kak. Nah, kita tuh kenal belum lama tapi sudah deket, berasa seperti saudara gitu loh. Nah, aku kan orangnya nggak mau suudzon tuh, jadi tulus aja aku percaya kalau dia tuh sahabat yang baik. Di saat aku pas lagi aku lagi ke Jakarta atau dimanapun selalu kita tuh berkabar. Dan saking kita itu deketnya itu Kak, jadi setiap kita ada job gitu kan, ada job dari dia, aku dikasih job beberapa titik gitu. Udah kerjaan udah selesai, tapi ternyata di saat semuanya ini udah mulai mau pembayaran, ternyata dianya menghilang. Tapi uang sudah dia terima berarti? Dia udah terima dari tapi nggak sampai ke kamu? Nggak sampai ke aku. Terus kamu masalahin nggak? Sebenarnya juga aku masalahin sih Kak, soalnya kan aku juga adalah seorang ibu dari 2 anak ya. Aku pasti butuh buat beli susu buat anakku juga kan. Terus responnya dia gimana? Responnya dia seolah-olah ya kayak nggak merasa bersalah gitu. Linda, terima kasih sudah hadir ya malam hari ini ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Mudah-mudahan itu nggak terulang lagi dan bikin kamu lebih hati-hati. Oke, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku bermasalah dengan orang tuanya karena dipermainkan dalam hubungan asmaranya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anton. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anton, dengan tanggal lahir 20 Agustus 1992 dan memiliki nomor rumah 16. Sosok yang keras, temperamental, dan juga penuh amarah. Melalui tanggal lahirnya, saya merasakan aura yang sangat merah dari dirinya. Namun di sini saya melihat sebuah permasalahan yang cukup rumit. Saya melihat partisipan terjebak dengan masa lalunya, sehingga ia sulit keluar dari kejadian tersebut. Antara menolak, menerima adalah pilihan saat ini. Saya melihat ego yang cukup besar di dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini namanya Anton? Iya Mas. Oke, Anton yang baju biru. Anton. Baik, dengan tanggal lahir 20 di bulan 8 tahun 1992 dan nomor rumahnya 16. Anton sejak kecil selalu bukan dimanja ya, tapi dikekang oleh bapaknya ya. Bahkan terakhir Anton punya pacarnya disuruh putus sama bapaknya. Lalu Anton memutuskan untuk punya hubungan lagi dengan Indah dengan nama samaran. Tapi sang mantan yang waktu itu disuruh putus tetap ngikutin, tetap mendekati Anton begitu ya. Ini jadi hubungan Anton sama bapaknya sebenarnya jadi tidak baik. Iya betul Ya, Mas. Anton tinggal sendiri begitu kan? Iya, Mas. Sekarang ya Iya. keluar dari rumah ya. Iya, betul. Dan saat keluar dari rumah lah ketemu dengan Indah.
sebenarnya harapannya adalah supaya bisa hubungannya baik lagi dengan Bapak dan bisa baik-baik juga hubungan dengan Indah Iya, ya. benar, Mas. Tanpa Oke, baik. diganggu dengan sang mantan tentunya. Iya. Apa masih mau coba balik ke sama mantan? Gak mungkin lah, Mas. Karena saya udah setia sama dia, Mas. Berapa lama pacarannya? Baru 2 tahun, Mas. Setia sama Indah. Saya akan membuat catatan khusus yang sangat penting sekali untuk kalian berdua ya. Walaupun saya tahu ini sebenarnya ada konflik. Jadi saya menghitung angka-angka ini nih, formula-formula angka ini. Jadi di hidupnya si Anton, ini dia itu sebenarnya bakalan ada konflik besar. Gitu. Anton dengan keluarganya. Iya, justru bukan malah kayak begini nih, bukan malah pacarnya yang akan jeder. Di sini saya ngeliat 20 lahir di bulan 8 tahun 92 tanggal 20 akhirnya 28 mencerminkan sebuah konflik keluarga yang mencengangkan. Dan plus dia juga Anton kayak terpukul jiwanya katanya. Ini angka 11 nih kayak terpukul. Terpukul itu artinya wih gila, gue gak nyangka ya nyokap gue kayak gini misalnya. Gue gak nyangka ya adek gue kayak gini. Ngerti nggak ada maksud hal aku? yang dia nggak duga-duga gitu. Iya, gue gak berkaitan sama nyangka. keluarganya. Ternyata saya harus ini nih pergi atau ternyata bokap gue pergi kemana nih. Banyak hal yang seperti itu. Intinya terpukul itu artinya luas ya gitu. Iya. Seperti itu. Ada hubungannya sama Indah nggak? Indah, saya tulis di sini Indah. Indah itu polos, lugu, normal, dan baik hati. Maksudnya normal di sini adalah normal bukan tipikal cewek yang suka dugem. Jadi Indah ini adalah istilahnya seolah yang menggambarkan kamu memang polos, Orangnya baik gitu polos, ya, lurus polos. lah, sehat. lurus saja. Kehidupan Pokoknya sehat. Nurut, Kalau orang manut, Jawa bilang gitu ya. manut gitu ya. Pokoknya manut aja deh. Manut. Jadi sebenarnya Indah itu nggak boleh diotak-atik sama cowok yang brengsek. Untung ketemunya Anton. Kalau nggak misalnya kalau ketemunya sama yang lain, dia si polos ini akan nangis terus. Nah ini Roy, sebelumnya Anton itu sama mantannya disuruh putus sama sang ayah. Udah gitu ayahnya juga sering mengekang. Sering ikut campur dengan urusan kehidupan Anton. Padahal kalau dilihat tahun 92 mantannya Masih nyariin gitu. suka nyariin, sering hubungin Anton. Oh, bapaknya tidak menyuruh untuk kembali ke mantan. Nah itu disuruh bapaknya lagi nggak? Bapak belum ada kabar sih. Oh, bapaknya tidak menyuruh apapun dan tidak ada kabar apapun. Tidak ada Belum ada kabar bapaknya. Oke, baik. Siapa namanya? Pak Artono. Bapak Hartono. Oke. Kalau Bapak Hartononya nggak setuju sama Indah, ya gimana dong ya? Ada dua pilihan sih, take it or leave it. Iya. Terus jalanin atau tinggalkan. Iya. Indah tahu kondisi Anton seperti ini. Iya, udah tahu. Dia Apa? cerita tahu. Terus tanggapan kamu maju terus Iya. atau jadi Maju mempertimbangkan? terus. Aku pengen ketemu sama bapaknya. Belum pernah. Belum pernah dikenalin sama sekali. Tadi sorry, Indah mau apa? Indah mau ketemu Sama bapaknya. bapaknya. Oke. Demi melanjutkan relationship ini. Iya. Oke. Kalian kelihatannya emang ada rencana untuk serius ya? Iya, Mas baik. Ada yang namanya nyari nama asli kamu? Iya, Tahu namanya ada tahu. pernah Itu mantan saya. nyariin
Serius, sini dia. Mantannya. Jadi Kamu masih mantannya kontekan suruh sama dia? ngikutin terus. Enggak. Kamu undang dia ke sini nggak? Enggak. Kamu kasih tahu dia kamu di sini? Iya, cuman kan dia nelpon aku kan. Ah. Terus aku bilang, aku mau datang ke sini. Mau ke sini? Iya. Oh, tapi kamu nggak nyangka kalau dia nyamperin ke sini? Iya, nggak nyangka. Ya kalau udah nyampe sini mau gimana lagi? Gimana? Apakah harus di-invite? Tapi please jangan marah-marah. Ajak masuk aja kali Ajak ya. masuk dong harusnya. Oke, kalau gitu. Om Frankie, minta tolong dibawa masuk aja deh si ini. Tolong dipakein apa namanya masker sama. Jujur, Anton kamu kayaknya udah emang gak suka sama si Risma kan ya? Iya. Tapi aneh, sebenarnya ya, ada dua bagian. Nanti akan saya ceritakan satu persatu. Linda, Iya. kalau kamu punya hubungan, tapi ya mungkin waktu single ya, ya maksudnya begitu banyak tantangan gitu. Pasangan kamu punya masa lalu yang belum selesai, lalu kemudian dia juga dikekang oleh keluarganya. Ketanggapan kamu lebih mempertahankan atau ya udah cari yang gampang aja deh sama orang lain mungkin lebih bahagia? Gimana ya kak ya? Sayang, kamu gak kangen sama aku kangen sama kamu. Kamu gak usah pegang-pegang gitu ya, apa coba ini pacar gue pacaran sama dia 5 tahun ya. Gue pacar dia sekarang ya, lo cuma mantannya kan? Tapi gue disuruh nikah sama dia. Ya gak usah didengerin apa coba. Udah. Datang-datang marah-marah. Eh, Sayang, kamu gak mau balikan sama aku? Aku udah punya dia, sayang. Tapi kamu harus nikah sama aku. Nggak mungkin, kamu udah mutusin aku, tapi kamu kenapa minta balikan lagi? Aku udah punya dia. Aku disuruh putusin sama papa kamu. Kamu ada hubungan apa dengan bapak kamu? Selamat malam. Halo, halo, halo Mbak. Ada saya Bayu Oktara dan juga ada Roy Kiyoshi di sini. Halo, saya Kiyoshi. Kamu yang namanya kita ganti dengan nama samaran bisa? Supaya menyembunyikan identitasnya. Ini malam hari ini kita ganti Anton namanya, ya. Dan juga ini Indah pakai nama samaran untuk menyembunyikan identitas karena Anton ini datang ke sini ada masalah. Oke. Ya. Saya udah Kita banyak makin dapat malu. informasi nih. Oke, kamu boleh Dari- duduk. Silakan. Kamu kita ganti namanya ya. Nama aslinya. Iya. Oke, kita ganti dengan Maya ya. Saya mau tahu dari mana Anton ada di sini. Dia ngabarin saya. Dia ngasih tahu saya kalau dia kesini. Jadi Dia mau sini, terus kamu ikutin. Iya. Kalau seperti ini, menurut kamu ini jangan-jangan Antonnya juga masih ngasih harapan? Nah itu dia. Karena kalau nggak ngasih harapan nggak mungkin ini si Maya. Mbak Maya ini masih nyari gitu loh. Kecuali nggak tahu juga ya, mungkin Mbak Maya masih ada rasa sayang mungkin sama Mas Antonnya, belum bisa move on, jadi masih ngejar gitu. Ya, waktu itu. Saya disuruh bapaknya untuk putus. Kok mau? Kamu nggak perjuangin perasaan kamu, cinta kamu sama pasangan kamu? Anton waktu itu ya saya bicara. Saya nggak. Sayang banget, Mas. Sampai sekarang masih. Ya, nggak mungkin lah, Mas. Saya masih menghargai dia, Mas. Nggak mungkin, Mas. Oke. Bapaknya udah baik sama keluarga saya. Bapaknya udah ngobatin biaya rumah sakit ayah saya. Oh, sakit apa waktu itu kalau kamu belum tahu? Jantung. Dengan imbalan memutuskan Anton. Saya pengen deh ini bongkar. Oke, kita perlu undang bapaknya juga nggak datang? Perlu. Karena teka-teki misteri ini membuat pikiran dan otak saya berputar lebih kencang dan saya merasakan ini adalah cerita yang menarik di kehidupan manusia. Seperti itu. Mau masuk? Saya tidak melihat adanya kebahagiaan dari Anton. Penuh dengan kekecewaan, air mata, dan luka batin. Ternyata benar, saya memiliki perasaan kalau ada yang gak beres sama bapaknya.
Bapak cari siapa? Anak saya. Oh, Ngapain kamu di sini? dengan Bapak. Ya, saya bapaknya. Ngapain Bapak kesini? Kamu ngapain kesini? Jangan tanya bapak. Oke Bapak, ini perlu saya jelaskan. Anak Bapak ingin merasa punya masalah, makanya datang ke sini untuk dicari solusinya Pak. Kita bantu apa yang bisa kita bantu buat kita namanya kita ganti dengan Anton untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi Bapak jangan permalukan diri sendiri. Mungkin ada baiknya Bapak juga dipakein masker ya, supaya kita bisa sembunyikan identitasnya. Tolong Mang Oji. Ya. Ya, duduk dulu deh. Enggak apa ya? Ya Mas. Kau pernah ketemu? Belum pernah dikenalin sama sekali. Baru sekali ini sih. ketemu. Iya. Iya Pak, Bang. Kita lihat kepolisian sampai mana kalau saya bongkar Herman aja rahasianya. ya, Bapak Herman. Oke. Bapak, kita Oke. pakai nama samaran Bapak Herman ya. Ya. Oke, silakan duduk dulu. Oh, saya masuk ya, Pak. Silakan duduk. Oke, saya mau tanya Bapak Herman dulu ya. Pak Herman, katanya memang ada konflik, ada masalah dengan anak Bapak ya. Sebelumnya kamu boleh tahu nggak Bapak datang ke sini sama siapa? Saya sama Ini Maya berarti? Maya. Kita ganti nama samaran. Ini Maya, itu Indah. Saya datang ke sini sama Maya. Saya nganter dia ke sini. Kalau dia tahu anak saya itu ada di sini. Hubungan Bapak sama Maya emang dekat? Iya. Oke. Waktu itu Bapak yang nyuruh Maya putus sama Anton. Iya. Bapak tahu nggak Anton sekarang udah punya pacar lagi, Indah? Itu yang di sana. Oh, saya tidak setuju sama dia. Tapi kan Bapak Harusnya belum kenal. Om jangan gitu dong. Dia berhak bahagia Om. Iya, betul. Iya Dia gak berhak boleh bahagia. ngelarang-larang gitu. Tapi kamu jangan ngatur saya. Saya ini bapaknya dia. Saya tahu dia dari kecil sampai gede saya yang urus. Saya mau dia jadi seperti saya. Karena saya nurut sama orang tua saya. Makanya sekarang saya jadi pengusaha. Terus bangga kayak gitu Pak? Ya. Bangga? Harus begitu. Karena kamu anak laki-laki. 2 anak saya yang perempuan nurut sama saya. Tapi kamu anak laki-laki. Sebagai pewaris perusahaan saya. Kamu seperti ini. Mental kamu kayak tempe. Pak, asal Bapak tahu ya, harta itu nggak bakal dibawa mati Pak. Ngerti nggak? Jangan marah jangan, sama jangan. Bapak sendiri, tahan. Tahan. Kamu Walaupun jangan begitu emosi sama tapi orang tahan tua. diri. Ini Pantes kelakuan kamu begitu. Karena saya didik kamu nggak mau ngerti, nggak mau nurut. Ngerti? Attitude kamu diperbaiki. Bapak aja nggak ngerti sama anaknya. tahan. Ngerti? Tahan. Anton, jangan marah-marah. Bukan gitu Mas. Iya, tapi ini orang tua kamu, jangan permalukan dia depan umum dong. Ini banyak orang yang lihat. Ya kamu tahan diri, kamu harus lebih bisa ngendalin diri berarti. Kamu datang ke sini mau cari solusi kan? Nah ini semuanya dikumpul di sini nih. Semua orang-orang yang berkaitan sama masalah kamu. Saya nggak nyangka sama kamu ya. Kamu kabur dari rumah. Padahal semua fasilitas saya udah kasih ke kamu. Apa yang kamu minta, saya kasih. Kamu itu cuma satu, nurut sama saya. Karena kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Pewaris perusahaan nantinya. Pak, saya itu hidup nggak perlu harta Pak, tapi kebahagiaan Pak. Kamu Dia pikir merasa nggak bahagia, Pak. Kamu pikir bahagia? Nggak punya harta bisa bahagia nggak? Hah? Mau makan apa kamu? Asal Bapak tahu ya, justru itu harta yang bikin saya nggak bahagia Pak. Orang lain ya, mau semua diturutin. Ingin tuh orang lain pengen punya orang tua yang nurutin semua keinginan anaknya. Mau sekolah, di sekolahin di tempat yang baik, yang bagus. Dan kamu mau kerja, Papa udah kontak teman Papa supaya bisa masukin kamu kerja di tempat yang baik. Bapak, Tapi kamu nggak ada bersyukurnya. Orang lain ngiri sama kamu. Pak Herman, Boleh saya bicara? silakan Roy. Apakah saya mau jabarin ini semua, tapi kalian cukup tega, cukup ini nggak ya, cukup kuat jantungnya nggak ya untuk dengerin ini semuanya? Saya hanya mengcopy apa yang kalian ucapkan satu persatu, ya. Di sini saya melihat ada aib. Gini,
saya jelasin dulu ya, satu persatu. Maya adalah mantan Anton. Dan saya agak kaget kenapa Maya datangnya sama Pak Herman. Harusnya bisa ngeteng sendiri atau naik mobil sendiri. Itu kecurigaan saya pertama. Yang saya jelasin di sini saya agak sedikit melengkap ya. Si Anton ini sebenarnya setia sama Indah, tapi sebenarnya Anton ini juga sebenarnya masih sayang sama Maya. Tuh kan sayang, kamu masih sayang Dia kan sama aku. kasihan sama kamu kenapa si gak bilang ke aku? Indah. Dan kemudian satu hal lagi yang ingin saya bongkar adalah ada aib di sini. Maya, kamu ini saya tidak bilang kamu jahat atau apa, tapi menurut saya Maya kau bermuka dua. Maya, kamu hutang budi ya pengobatan ayah kamu, tapi ada embel-embel lainnya. Apakah saya harus buka? Kalau kalian nggak berkomitmen, saya akan bongkarnya semua loh. Nggak usah, saya aja yang buka. Mau saya buka atau kamu yang buka? Saya. Mau dibuka? Apa saya aja yang buka? Saya yang buka. Diam, Pak. Diam, Bapak. Dia mau ngejelasin. Saya mau jelasin, kamu dia. Ini berkaitannya gini, tulisan saya ya. Terserah kalian mau buka apa enggak, tapi saya akan bongkar. Maya berhutang budi pengobatan ayahnya dan dia menjadi tidak enak rasanya. Jadi ada sesuatu hutang budi yang ingin Maya balas. Ada embel-embelnya nih tapi dari Pak Herman. Silakan Maya. Jawab. Waktu itu saya nungguin Anton. Dia lagi main sama temennya. Pas saya nungguin di situ, ternyata ada bapaknya. Lalu Di rumah nih? Iya, di rumah Anton. Papanya ngobrol-ngobrol sama saya, tiba-tiba papanya ngajak saya ke kamar. Berhubungan badan. Iya. Hah? Saya tulis di sini berhubungan Kamu berhubungan badan sama papahnya pacar kamu? Iya. Dan sekarang saya hamil. Nah, Karena Sebentar. Ini harus dikonfirmasi dulu. Ini kan kita baru dengar dari satu pihak. Pak Maksudnya Herman, apa? sebentar. Dia ngarang cerita nih, ya. Anton, sorry tahan. satu dengan please. Anton Anton. tahan emosinya. Karena kehamilannya si Anton harus kembali ke Maya untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi yang bapaknya yang enak main, lu yang nanggung jawabin. Oh, jadi ini makanya ngejar-ngejar Anton itu juga disuruh lagi sama bapaknya. Karena dia lagi hamil dan minta anaknya untuk tanggung jawab. Jadi bapaknya tuh yang nikmatin sampai habis sampai hamil semua segala macam karena embel-embel pengobatan ayahnya dan banyak uang miliaran keluar, dia juga nggak enak untuk nolak. Tapi sekarang hamil bingung siapa yang harus nanggung, akhirnya dia berpikir untuk anaknya harus sama dia. Pak Herman, apa yang diungkapkan betul atau salah? Jawab! Iya. Makanya saya nyuruh Anton untuk kembali sama dia supaya nutup aib keluarga saya. Jadi untuk tutupin kalau kehamilan ini bukan dia yang lakuin, tapi tutupin supaya Anton bisa nikahin dia. Tapi yang Karena- tercatat, Nggak bisa gitu ya kalau Tapi Karena yang- ini tuntutan dari perusahaan yang saya pegang untuk menjaga nama baik saya dan keluarga saya. tapi Makanya saya sudah siapkan dia untuk menikah sama Maya dan tinggal di luar negeri. Tapi yang anehnya lagi ya, Bay, saya melakukan research. Sebenarnya hatinya masih sayang di Maya, badan dan tubuhnya di Indah. Kamu jujur. Sebenarnya Butuh penjelasan. iya aku masih sayang sama dia sebenarnya.
jadi kamu balik pacaran sama aku Pelarian. cuman jadi pelarian doang? Iya. Bukan gitu sayang. Terus apa? Bapak kamu udah gak ngerestuin hubungan kita. Mending aku pergi aja dari sini ya. Kamu mau kemana? Aku pergi aja. Ya udah aku anterin ya. Gak usah. Aku Mau kemana? Aku udah gak mau ngurusin kamu lagi. Yang berbuat dia. Jadi begini balasan bapak yang bikin bahagia anak, ah? Anton, Bapak minta maaf sama kamu ya. Kali ini Bapak minta tolong. Bapak ngelakuin itu semua karena Bapak hilaf, Anton. Hilaf. Bapak betul-betul hilaf pada waktu itu. Hilaf ada kata yang Karena- klise sekali ya. Maya sangat dekat dengan Bapak. Bapak bantu keluarga dia dari semuanya, sampai biaya rumah sakit dan semua sekolahnya pun Bapak yang bantu. Karena dia menganggap Bapak itu sebagai orang tuanya sendiri. Dia datangnya dengan Maya. Iya. Kalau misalnya nggak ada hubungan, ngapain datangnya berdua-duaan? Iya betul. Herman dan Maya. Kok bisa bareng ya? Iya datang. Terus Maya selalu nurut pada Pak Herman. Gitu. Ini kalau misalnya lahir jadi anaknya Iya, tetap bapaknya, bapak lah. Nah bapaknya tapi ayahnya yang ini. nikahnya tapi sama Ayah anaknya. tirinya. Tolong kamu nikahin Maya. Gila itu mengorbankan kebahagiaannya. Dan tolong kamu jangan cerita sama ibu kamu. Dan semua keluarga kita. Bapak tega, Dan Bapak. nanti setelah kamu nikah sampai kamu lahir, kamu tinggal di luar negeri. Karena Bapak sudah hubungi kawan Bapak yang di Singapura. Kamu kerja di sana, menetap di sana. Tega Bapak ya. Tega mengkhianati perasaan Mama, Pak. Tega. Bapak minta maaf, Anton. Kan nggak bisa kayak Bapak gitu. hilaf. Iya. Pak Herman ini tuh terjebak dalam nafsu pada kala itu. Itu jadi kayak seolah-olah Iya, orang bisa budi nolak makanya gitu. ikut aja, nurut aja Iya. permintaan apapun dari Bapak Herman dipenuhi sama Maya. Iya betul sekali, dan Maya sebenarnya memang nurutin aja, tapi memang terbantu banyak karena pengobatannya itu tidak murah dan mahal. Oleh karena itu hubungan berkali-kali kan, Om udah kasih kamu ini, papa kamu sembuh. Ini istri Bapak memang sering keluar kota ya? Ya, Hubungannya sama Bapak baik? hubungan sama saya baik. Cuman karena kita dua-duanya masing-masing sibuk. Istri saya itu sering keluar kota, sering keluar negeri. Bahkan kami di rumah pun hitungannya jarang sekali ketemu. Nggak ada komunikasi yang baik gitu? Ya selama ini kira-kira begitu. Terus gimana Bapak ngejelasin ini semua ke istri Bapak? Bapak mau merahasiakan dari istri Bapak gitu? Ya. Dirahasiain bisa gitu Pak? Ya saya sih ya satu-satunya kunci, saya minta tolong sama anak saya. Lo pasti kan, kamu mau rahasiain ini dari ibu kamu gitu? Iya, oke. Mau? Tapi ya hati saya bilang sebenarnya walaupun siapa namanya Maya sudah dihamili oleh papanya, tapi Anton masih sayang banget. Maaf, excuse me. Kamu sebenarnya masih sayang seperti Roy bilang tadi, badan kamu mungkin sama Indah tapi sebenarnya perasaan kamu sama Maya. Iya Mas, benar Mas. Ah, Dia sebenarnya nggak peduli loh. Kalau sebenarnya dia shock. Cuma yang saya lihat di sini catatannya, udahlah sekarang nggak usah peduli deh. Gue yang tanggung jawab aja udah. Kayak laki banget. Ngerti kan maksud aku? Ini kan berarti anak bapaknya, berarti Iya, kan iya. mereka Anak adik. bapaknya ini anak yang nggak tahu tuh anak yang seperti apa. Ini mestinya bapaknya ini kalau tanggung jawab bener-bener deh. Ada option sebenarnya. Apa? Bapaknya menafkahi itu sampai besar tapi tidak dinikahi. Kamu berani ngelakuin itu, tapi anaknya yang suruh tanggung jawab. Gila gak sih? Karena mereka sama-sama suka dari dulu. Saya tahu sih suka sama suka, bahkan Anton suka sama Maya itu masih. Ini Antonnya jadi bingung pasti antara dia udah kehilangan Indah sama dia harus Bertanggung jawab yang tanggung bukan jawab yang perbuatan dia bapaknya. lakuin. Agak rumit ya.
rumit. Yaudah, aku akan tanggung jawab dia, bakalan nikahin dia demi nama keluarga kita, Pak. Tapi satu yang aku minta, kalau Bapak diulang lagi kelakuan Bapak yang nggak baik kayak seperti ini, saya nggak akan menganggap Bapakku lagi, ngerti? Puas, hancur kebahagiaan anak, Pak, puas. Kamu juga kenapa kamu mau? Tapi kalau dipikir-pikir, Bay, sebenarnya bapaknya yang harus tanggung jawab ya. Harusnya bapaknya yang tanggung jawab. Ya? Kalau anaknya Bapaknya ini yang udah tanggung lahir, jawab ya? Iya. itu Iya, jadi iyalah. konflik itu loh Kak. Pasti ya yang namanya rumah tangga nanti antara Anton sama Maya ini pasti ada konflik. Iya, dan jadi- masalah ini pasti akan naik lagi. Dan gitu. rahasia ini nggak selamanya bisa ditutupin. Takutnya imbasnya nanti ke anaknya kan kasihan. Anaknya lebih Gitu kasihan. loh. Nah terus dipikirin lagi. Soalnya ini bukan lagi mesti enak di Mas Anton, Maya Iya. ataupun Bapak, harus dipikir nanti anaknya untuk kedepannya nanti gimana gitu loh nasibnya. Kalau kira-kira istri bapak tahu soal ini, apa reaksinya? Saya nggak tahu ya, kalau sampai istri saya tahu. Makanya satu-satunya kuncinya adalah di Anton, di anak saya. Kak, kalau Anton lebih memilih untuk cerita ke ibunya gimana? Ya berarti Anton memang mau menghancurkan keluarga kami. Kok Memang jadi Anton yang menghancurkan? saya Pak? Kan tahu- tadi bapak yang berbuat. Kalau cerita ke istri saya, ke ibunya dia, ini keluarga akan hancur. Kalau menurut saya, kalau saya boleh saran, bapak harus tanggung jawab. Jelasin ke istri dan ini harus dinikahi. Tapi itu nggak mungkin. Nggak Kenapa mungkin nggak buat mungkin, Pak? saya dan peraturan di perusahaan saya. Jadi bapak Jadi lebih kalau saya melakukan mempertahankan- kesalahan Aha. atau berbuat aib yang seperti ini, habislah karir saya. Jadi bapak lebih mementingkan karir bapak dibandingkan kebahagiaan anak bapak. Salah satunya itu, tapi juga anak saya ingin saya bahagia. Tapi karena memang ini kesalahan saya, kekhilafan saya, ya saya harus memilih satu di antara dua. Dan bapak Mana memilih- yang harus saya korbankan, mana yang saya tidak. Jadi bapak lebih memilih mengorbankan anak bapak. Karena kalau saya korbankan untuk saya cerita sama istri saya, dua yang saya rugi. Apa itu? Pertama, keluarga besar saya hancur. Yang kedua adalah perusahaan saya, di mana tempat saya mencari nafkah juga. Nama baik saya akan hilang. Jadi bapak nggak mikirin Anton, Anton. Saya bisa ngerti loh kenapa dia kesel. Bapak nggak mikirin dia loh pak. Yang bapak pertimbangin tadi semua istri, karir, perusahaan. Bapak nggak mikirin anaknya loh. Memang egonya gede banget ya bapak Herman ini ya Roy. Iya. Ya gimana ya. Tapi ya pilihannya ya di tangan bapak sendiri sih. Mau gimana ya. Kalau seperti ini bisa aja bapak kehilangan semuanya. Bapak karirnya terancam terus. Kalau rahasia ini terungkap, kapanpun bisa meledak. Terus sama istri bapak bisa kehilangan. Dan sekarang bapak bisa kehilangan anak bapak juga. Iya. Dan calon anak yang dikandung. Itu anak Bapak loh. Dan akhirnya bapak akan sendirian. Iya. Saya kok ngeliatnya ke situ Roy. Iya, sama. Tahu nggak tahu istri Bapak suatu saat pasti akan tahu Bapak. Mau dirahasiain kayak apapun, tetap ini pasti suatu saat akan kebongkar. Jadi kalau menurut aku mungkin di posisi Maya ya. Jadi namanya anak suatu saat pasti dia kan pengen tahu Bapak aslinya kayak gimana gitu loh Mas. Mau ditutupin kayak apapun pasti suatu saat pasti akan kebongkar juga. Iya. Gitu loh. Baik. Bapak harus jangan mikirin, jangan egoisnya dulu dong. Dipikirin ke depannya kayak gimana gitu loh Pak. Kasihan kan nanti buat calon anak Bapak juga. Kalau untuk
Kalau aku sih ya, yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur Bapak. Kalau Allah sudah berkehendak hari ini, misalkan rezeki itu hilang, ya hilang aja Pak. Gitu loh. Jadi Bapak harus pikir positif aja gitu loh. Tapi saya bangun perusahaan itu dari semenjak saya muda. Sampai akhirnya punya beberapa cabang. Oke. Terus Bapak. pada saat sekarang saya harus mengorbankan itu semua. Oke, baiklah. Saya juga habis pikir. Baik Pak, saya rasa emang kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan Pak. Ya saya rasa Bapak lebih bijak dan lebih mengerti soal ini dibanding saya yang jauh lebih muda. Tapi pilihannya semua di tangan Bapak. Roy, Baik. ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang saya ingin sampaikan untuk Pak Herman? karena keegoisannya menutup semuanya sehingga advice, nasihat dan segala macam tidak akan pernah bisa masuk ke kuping dia. Ya. Jadi saya tutup kasus ini ya. Dengan demikian saya tutup kasus ini. Terima kasih. Pak Herman, selamat malam. Terima kasih. Janganlah merusak kebahagiaan seseorang demi tujuan pribadi. Karena waktu akan menjawabnya semua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku gagal menikah dengan kekasihnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cika. Tapi yang saya dengar Mas, dari keluarga saya, mereka itu tidak percaya Mas. Keluarga kamu nggak percaya ya? Mereka terus menghasut saya kalau tunangan saya itu berbohong kepada saya. Mereka bilang bohong, kenapa? Karena mereka berpikir bahwa tunangan saya itu nggak sakit. Jadi ini karangan cerita aja gitu? Benar, mereka berpikir semua ini cuma karangan dia. Tapi kamu udah lihat kondisinya kan? Sudah Mas. Kamu datang ke rumahnya? Iya. Keluarga mereka gimana? Keluarga dia? Keluarga dia bilang dia tuh sakit. Dan saya tahu sendiri Mas, dia pincang. Kamu ngelihat memang kondisinya sakit? Benar. Terus keluarga kamu udah tahu soal ini? Keluarga saya tahu tapi mereka nggak percaya. Tetap Mas. nggak percaya? Tetap nggak percaya Mas. Apa alasannya nggak percaya? Karena dia pernah bohongin saya Mas dulu. Apa? Awal-awal pacaran dia selalu bohongin saya. Dia selalu selingkuh di belakang saya Mas. Sekarang pacar kamu ada di mana? Di rumahnya? Enggak, dia ikut ke sini Mas. Dia ada di belakang. Itu kok bisa jalan? Tadi saya mapah dia Mas ke sini. Oh, kamu papa dia? Iya. Dia ada di mana sekarang? Dia ada di belakang. Di ruang tunggu? Iya. Oke. Harapannya apa dengan datang ke sini? Saya itu pengen tahu dia itu beneran sakit apa enggak Mas. Saya cuma pengen tahu dia itu jujur apa enggak. Cuman Mudah-mudahan sih memang ya dia jujur dan kamu bisa membuktikan ya. Oke. Mudah-mudahan malam ini terungkap semua ya. Kamu juga bisa dapat kabar dan kamu juga bisa bikin keluarga kamu tenang. Ya paling enggak mana yang benar nih? Anggapan keluarga kamu yang bilang pasangan kamu bohong atau ya pasangan kamu yang memang benar-benar sakit ya. Kita akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cika, dengan tanggal lahir 8 Mei 1994 dan memiliki nomor rumah 77. Sosok yang baik hati dan penuh dengan kesabaran. Kesabaran yang ia miliki mudah sekali dimanfaatkan oleh orang lain. Saya merasakan saat ini ia sedang bimbang. Adanya permasalahan yang cukup rumit sekali membuat ia semakin terpuruk dalam jurang.
Namun di sini saya juga melihat di balik permasalahan yang cukup berat, ada kebahagiaan yang akan ia rasakan karena kebaikannya dan kesabarannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tanpa sengaja saya mendengar suara tangisan. Tangisan Cika kah? Iya, Mas. Baik, Cika lagi bersedih hati. Cika lahir tanggal 8 bulan 5 tahun 1994, lalu dengan nomor rumah 77. Cika ini pertunangannya batal. Bukan batal, tapi ya harus tertunda ya. Benar. Karena setelah 4 tahun pacaran, dia rencananya tunangan sama pasangannya, tapi pacarnya ini mengaku kena begal. Jadi motornya ringsek, diambil. Terus dianya juga si pacarnya ini sampai sakit dan harus ya pincang ya. Pincang. Dan datang ke sini juga ikut kamu, harus kamu papah gitu kan ya. Iya benar. Oh, Nah. Jadi dia nangisnya ini sedih gara-gara pacarnya kena begal dan bentar lagi mau ada acara Tunangan. event besar. Iya. Tunangan. Jadinya Cika bersedih hati karena dibegal Iya, pacarnya. Oh, aku pikir. Oke. Keluarganya Cika ini bilang bahwa pacarnya itu bohong. Keluarga Nggak percaya. Cika, oke, that's a good point. Keluarga Cika itu bilang bohong. Dan keluarga besar sebenarnya udah tahu kalau kamu mau tunangan. Benar. Nama pacarnya saya boleh tahu kak? Siapa? Dengan tanggal lahir lengkap. Nama pacar saya 1 Juni 1 Juni 95. 95. Keluarga Cika pun sendiri bohong, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Keluarga saya tidak setuju dengan dia dan menyalahkan dia bohong karena sering mau bohongi saya dulu. Oh, karena punya background suka bohong. Jadi udah gak dipercaya sama keluarga besar kamu gitu ya? Benar. Saya rasa kalau keluarga besar, ini bukan keluarga inti ya, keluarga besar. Berarti ada uncle, ada auntie, ada tante, om, dan segala Semuanya. macam. It's keluarga besar, it's a very big Iya. family. Kalau memang keluarga besar sudah bilang gak suka, pasti ada alasannya sih. Dan saya percaya itu. Kecuali beda ya, kalau misalnya cuma 1 orang, 2 orang ngomong, terus udah gitu bilang, dia tahu, keluarga besarnya tahu backgroundnya suka bohong, kemudian masuk lagi suka selingkuh. Artinya apalagi yang harus dipertahankan, bukan? Maaf ya, saya hanya memberikan pandangan dan prediksi sih, dan ramalan juga sih sebenarnya. Iya. Jadi masalah sebenarnya karena Cikanya ini udah terlanjur cinta, Roy. Oh, oke. Nah menurut penerawangan kamu, kita ganti dengan nama Dimas kali ya? Dimas, susah ya namanya. Iya, Dimas ini emang udah beneran bohong atau emang kena begal atau gimana? Saya ngerasa ada yang ditutup-tutupi oleh Dimas. Dimas. Ada yang ditutupi. Jadi entah kenapa ya, saya tuh juga masih rada bingung sama sifat kamu Cika. Keluarga besar, big family, udah bilang gak suka, tapi kamu masih mau. Cinta sejati, itu bukan cinta sejati kali ya? Atau dibutakan cinta? Dibutakan cinta. Saya menyimpulkan, saya kayaknya sudah tahu gelagatnya nih, arah-arahnya kemana gitu. Kalau lihat dari sini semuanya, tanggal 1 Juni 95, background adinya suka selingkuh, suka bohong, ketangkep lagi lewat WhatsApp dan segala macam. Saya rasa saya nggak gitu percaya dengan pacar kamu.
Tapi kondisinya dia bilang katanya waktu kesini datang bareng sama Cika tuh harus bantu dia jalan karena Saya pincang. mau mapah dia. Oke. Masa pura-pura? Nggak mungkin dong. Enggak. Saya lihat sendiri, Kalau Mas. darah gak tadi dalam posisi dibegal itu kamu lagi di mana? Jam berapa dan hari apa? Saya waktu itu sedang bekerja. Dan waktu itu adalah hari Senin. Di jam Kira-kira jam 9. Berarti motornya hilang ya? Iya, hilang. Dia bilang motornya ringsek dan kemudian begal itu mengambil. Motor dia? Iya. ringsek, seringsek. Ayolah, percaya nggak ya kalau itu ringsek? Itu dia makanya. Dia ada di ruang tunggu sih Roy, di ruang tunggu casting. Kan Tuh, tahu jarak antara kecelakaan begal dengan jarak hari ini kita ada acara ini berapa lama durasi? Iya, berapa lama? Kejadiannya Antara kejadian berapa lama? Antara Udah 2 lama? atau 3 minggu. 2 minggu. 2-3 minggu. 2-3 minggu. Astaga, makin ini ya, 2 atau 3 minggu. Oke, saya nggak sabar untuk menyelesaikan teka-teki misteri pada malam hari ini. Iya, dia sih ada di ruang tunggu casting. Kan setahu saya di sana kan ada Banyak, ada iya. kamera. Ya. Kita bisa lihat nggak? Wow. Ini cowok kamu? Benar. Lihat dia. Dia emang nungguin. Emang dia datang sama kamu dan Ini pacar. Iya, pacar udah 4 saya. tahun pacaran. 4 tahun pacaran. Hmm. Pernah ketahuan selingkuh nggak? Ya, kamu ada buktinya nggak kalau waktu dia selingkuh? Waktu itu saya datang ke Hah? Waktu itu saya datang ke rumah dia. Dia Hah? lagi sama Cewek cewek lain. berdua. Itu dia lagi text with someone. Kedua ya, sorry ya, saya harus bongkar. Baru 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Kalau luka begal dan kakinya seperti itu, biasanya nggak secepat itu bisa jalan. At least butuh waktu sebulan atau 2 bulan untuk recovery, untuk keluar. Dia tuh emang tipe yang suka ganjen, genit sama perempuan lain, atau dia emang bener-bener tipe yang nutup mata, nutup kuping sama perempuan lain, hanya sama kamu gitu? Setelah dia ketahuan selingkuh? Setelah dia ketahuan selingkuh, dia berubah. Dia jadi orang yang cuek sama semua cewek. Oh, artinya jadi lebih baik dong? Dia lebih baik. Oh, oke. Mudah-mudahan sih bener ya, coba kita lihat. Aku tetap gak percaya. Gitu ya? I'm so sorry. Karena ini dari cerita dia, dia udah menunjukkan. Nggak ngejudge loh aku. Cuma opini. Bang Franky, coba deh dimasukin. Siapa gitu? Coba kita pancing. Coba dipancing aja. Tapi sebelum ini terjadi, saya mohon maaf ya Cika. Apapun yang kamu lihat, apapun yang terjadi di situ, itu consequences. Baik. Ya. Consequences. Iya, tapi karena Mas lagi ada acara. Apa dia udah bingung ada kamera ya? Oh, saya tinggal ya Mas ya. Oh, ya, Yuk, Mbak, makasih. mari Mbak. Ya. Iya. Makasih. Masnya ngapain di sini? Enggak, cuma ini doang, cuma nunggu teman. Oh, Tunggu teman. Iya. lagi ngapain mas? Apa? Temennya? Dia lagi ikut casting juga Oh sama. gitu. Iya. Jadi nungguin lah sahabat sejati ya kan. Sahabat sejati. Ngomong balik. Sahabat siapa loh. namanya? Bilang aja pacar, kenapa emang? Iya. Tunangan 4 wah. tahun loh, Mas. Iya, Ren. Aku dari Bekasi. Ke Bekasi. Kalau Bekasi ya lumayan ya. Aku boleh gak? Minta nomor aja. Minta nomor. Oh, ini Biar teman aja. minta nomor. Nomor telepon. Nomor telepon. Oh, Dia emang selalu ramah gini. ya udah deh. Nggak iya aja pernah, Mas, beneran. I'm so sorry ya, aku bukan ketahuin kamu, tapi Oh. Di sini aja langsung masukin aja. Bicarakan. Ya ampun.
Ya ampun, aja juga disabet ya. Dia nggak pernah loh mas di depan saya kayak gini. Jangan-jangan kakinya juga bohong kali ya sakitnya ya. Nggak tahu kok ini kayaknya. Aku nggak percaya dia kena begal jadi. Iya. Iya. Tapi dia nggak berdiri sih, maksudnya cuma duduk doang. Siapa tahu emang. Iya tapi kakinya gerak-gerak terus dari tadi. Nah, itu gerak lagi. kalau Ya? sakit pasti nahan loh. Dan gak ada meringis-meringisnya ya? Iya. Oh kapan-kapan mau main ke kosannya? Main. Dia bilang. Dia nggak pernah kayak gini loh mas sebelumnya. Emang udah lama ikutan kayak gini kali. Iya. Oh. Sama kayak teman saya, Pak. Iya. Kau harus ketut ya. Lucu banget. Berarti kesini sendiri aja ya? Iya. Oh nggak diantar sama pacarnya gitu? Mbak Rini, maaf kebetulan. Iya Mbak, gak ditunggu di ruang sebelah. Iya. Kamu bilang dia habis selingkuh udah berubah, tapi ini nggak kelihatan kalau dia udah berubah ya? Tapi di depan saya dia nggak kayak gitu mas. Coba ya Allah. Kamu bisa nggak telepon temen kamu atau siapa gitu? Loh. Nah, Lah. tuh kan? Nah. Loh, Nah. Telepon aja deh. Kan dia Lah, dia bilang kakinya dia sakit. Kenapa dia depan nggak kamu dia berdiri? nggak bisa jalan gini? Nggak bisa Dia nggak bisa mas. berdiri kayak begini? Nggak bisa. Terus soal motor gimana tuh? Motor. Gimana sih? Gue lagi butuh duit banget ini. motornya dijual. Itu motornya masih ada mau dijual. Tapi dia bilang neksak. Berani beli motor nih, gak apa-apa lah, lepas aja lah. Ya kan nanti bakal dikasih motor lagi. Dia bilang sama saya mas, motornya itu dari ringsek dibawa begal. Nggak, sekarang kamu jujur deh. Ini motor siapa? Motor dia atau motor kamu? Saya beliin dia motor mas. Kamu beliin dia motor. Iya, dan Makanya saya kamu bilang tadi rencana. itu motor dia. Tenang aja nanti Dan gue kasih sekarang ide. saya rencana buat ngeredit motor buat dia mas, motor baru buat dia. Berarti motornya nggak dibegal dong? Enggak, Mau dijual? Dia bilang tadi ntar juga dibeliin cewek gua lagi yang baru katanya dia gitu. Iya, saya memang mau beliin dia motor baru. Ya ampun jangan dong. Iya. Kok kamu Cinta mau aja boleh, sih? bodoh jangan ya. Ya, cinta boleh, bodoh jangan. Bener. Bang Franky, bisa tolong masukin lagi nggak orang? Lah. Tunggu di sini, nanti saya. Oh yaudah oke. Ya Mas. Iya. Mari. Kasih dulu ya, Pak? Motornya tapi kan nggak dijual. Udah kasihnya apa belum? Belum. Oh belum, berarti nunggu dong ya? Iya. Dia bilang sama saya. Lihat deh, dengerin ya, lihat deh. Dia bilang Kamu tinggal di mana? tinggal di mana? Cengkareng. Hah, Cengkareng. Cengkareng lumayan dekat kok aku. Masa sih? Iya beneran. Cengkareng. Banyak apa? Iya, halo selamat malam. Iya benar. Lah nggak bisa gitu dong Pak. Kan saya udah DP ya. Apa? Udah laku? Duh, padahal motor penting banget buat adik saya kampus. Dia pura-pura beli motor nih. Oh gitu ya Pak ya. Pacar kamu tadi bilang mau Yaudah jual deh, motor nggak apa-apa. kan? Makasih ya Pak ya. Jangan-jangan nanti Tapi dia dijual ke bilang perempuan ini. motor itu udah ringsek Kamu ngeliat gitu ya? Bisa ketemu. dibawa begal mas. Ini Nggak mungkin. saya beli motor. Iya terus udah laku motornya. Maksudnya kamu mau beli motor tapi motornya udah laku? Iya motornya udah laku. Nah, nawarin deh. Ya. Gimana ya mana besok buat adik ke kampus? Ya gini loh Mbak. Ini kan saya punya motor nih buat dijual, kebetulan banget saya lagi butuh duit. Ih beneran dong. Iya Astaga. NMAX. Mas, dia bilang Gimana tanggapan kamu? Nanti saya Aduh kalau udah cowok kayak gitu mah. Iya ini sih udah Ini jelas-jelas. beneran banget, soalnya butuh banget buat Udah sakitnya bohong, Iya. soal motor dibegal juga bohong. Bener, kuncinya ada. Nah nanti surat-suratnya sama STNK semuanya nanti nyusulin. boleh tuh Pak. Iya. Tapi maksudnya nanti gitu nanti kan. Penting aku minta nomornya si Mbak dulu. Oh iya udah boleh sini. Iya.
Pokoknya Mbak tenang aja nih, motornya masih mulus, bagus pokoknya. Gak kecewa ya kak ya? Berarti selama ini dia bohongin Masih aku. mulus loh. Ya. Gak ringsek dong. Berarti selama ini dia bohongin aku. Iya. Berarti dia kakinya sakit juga bohong dong. Kamu sini nggak kos sampai mana? Dia sampai sumpah-sumpah loh mas. Motor itu hilang, dibegal. Kapan-kapan kan aku deket nih. Kapan-kapan boleh kali ya main-main. Kapan-kapan deket boleh dong main. Semua cewek diajak main ke rumahnya. Udah. Belum. 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 Masa sih Masih sendiri? Aku belum sih. Belum punya pacar. Kesini apa yang kamu Nganter teman. Apa? Casing juga sama tadi, yang cowok itu. Iya. Aduh. Oi. Biasa katanya dia pengen. Ada tunangan lo nih di sini, woi. Gila ya. Berarti boleh lah ya nanti main-main ya. Sip. Boleh. Main-main. Liburnya kapan? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Kebetulan banget hari Minggu saya juga nggak ada kegiatan. Ih gila ya, laki hidung belang pantesan. Tinggalnya. Iya. Untung kamu nggak jadi tunangan. Makanya Iya. aku lolos di sini ya. Makanya keluarganya itu nolak banget ya Mas ya. Iya. Iya. Cita-cita sih. Pokoknya aku doain deh. Amin. Mbak, maaf. Alamat. Saya nggak nyangka maksudnya kayak gini. Oke. Udah, pas saya nggak pernah kayak gini dia. Ya mas, sampai sini bentar ya. Ini kamu nggak pernah ngelihat pacar kamu seperti ini ya? Nggak pernah mas, dia Sama bersumpah. perempuan-perempuan. Tuh, berdiri lagi. Jadi dia bener-bener bohong mas. Samain kecengkareng. Bekasi 2 orang. Main cengkareng rumah gua dong. Sia-sia gue pura-pura gitu. Pura-pura dia udah ngaku tuh pura-pura. Oh coba. Udah dia waktu Oh, itu Frankie. sumpah-sumpah mas. Bisa diajak masuk sini nggak? Bilang pacarnya mau ketemu gitu. Nama kamu siapa nama aslinya? Nama siapa? Pacarnya suruh masuk aja, Pak Frankie. Dia sampai sumpah-sumpah bilang sakit. Sumpah-sumpah mas. Dia sampai demi Tuhan katanya dia itu sakit. Bohong banget, jangan percaya mbak. Aduh. Itu Kan kakinya. udah ketahuan. Tuh kakinya. Berarti bener apa kata keluarga besar kamu dong? Emang, ini aku pikir tuh family cuma sedikit nih, big family. Keluarga besar ya? Keluarga besar, berarti udah fix. Nggak bagus tuh cowok. Oh ya mak. Bisa atau perlu saya bopong? Oh gak perlu. Oh ya, oke. Bisa ya mas ya. Ini kakinya kenapa mas? Oh enggak, ini cuma keseleo. Keseleo. Ya. Hati-hati mas, hati-hati. Kamu tenangin diri. Ya, kita ngobrol baik-baik dulu ya. Halo. Saya Roy Kiyoshi. Ini ada apa ya? Selamat malam, Mas. Oh. Saya Bayu Oktar. Oh iya. Silakan duduk. Oh, sakit kakinya Oh, bisa iya. bisa duduk nggak? Susah nih. Susah? Iya. Mau Perlu dibantu? dibantuin? Oh gak perlu. Makasih. Duduk aja. Oh, duduk ya. Ya. Awas kena. Awas kena. Monitornya tolong diangkat aja deh. Mas, ini pacar kamu ini kita ganti dengan nama samaran Cika, ya. Pakai nama Cika. Kamu juga namanya pakai nama Dimas aja ya, untuk menyembunyikan identitasnya ya. Oh ya. Kakinya sakit banget. Iya mas, ini jadi ceritanya saya dibegal. Dibegal? Oh iya, Cika bilang katanya kamu dibegal. Gimana ceritanya? Ya jadi pas pulang dari rumah dia kan, terus pas di jalan saya ada 2 orang cowok pakai motor. Dia langsung megat. Saya dijatuhin, saya dipukul juga. Dan ini nih kaki nih yang di ini apa namanya? Dipukul? Iya dipukul pakai balok, apa? pakai balok. Kasian. Motornya gimana? Motornya gak ada mas, diambil. Motornya diambil dibawa ya, kabur. diambil sama dia. Dijatuhin gitu berarti ada hancur, ada rusak ya dong motornya sebenarnya? Ya paling kerusakan gak terlalu ini sih, gak terlalu rusak banget sih. Langsung dibawa? Iya langsung dibawa. Ketika saya hilang? Saya jatuh, si itu langsung mukul ke kaki. Aduh. Motor langsung dibawa sama dia. Ini tapi udah diobatin?
Udah, waktu itu langsung sama Cika. Langsung dibawa ke rumah sakit. Itu motor masnya sendiri? Itu motor dibeliin sama Cika. Oh, dibeliin sama Cika. Terus gimana? Ya kan, ganti? Enggak? Saya udah ngomong sih sama Cika. Ya gimana lagi Mas, yang namanya musibah kan kita gak tahu kan. Aku udah minta maaf juga sih sama Cika, sama mamanya, sama keluarga. Saya udah minta maaf semuanya. Ya karena ini kan bukan sengaja ya. Iya, kasihan sih. Namanya musibah ya. Iya. Aduh. Bersam. Kamu kenapa sih? Cika gimana? Kamu mau beliin dia motor lagi? Kasihan. Enggak. Tapi kasihan, kerjanya kamu bilang jauh. Aku udah gak percaya lagi sama dia Mas sekarang. Aku gak percaya sih. Aku gak percaya. Tapi kasihan loh, dia lukanya kayak gini. Tapi Mas katanya mau tunangan ya? Iya, emang saya mau tunangan sama dia. Salah ya? Oh. Kurang M. Terus gimana rencana pertunangannya kalau kayak gini kondisinya? Ya. Aku. Cika tenang dulu ya, Cika tenang dulu. Ini apa? Enggak. Ini kenapa sih? Pertunangannya gimana? Hah? Lo bisa baca ini nggak? Baca. Oh, saya putar. Ini huruf apa? Baca baik-baik, pelan-pelan. O, N, dan G. Apa bacanya? Pembohong. Itu kamu. Apaan sih? Sebentar. Cika jangan emosi. Gini, kasihan loh, dia luka nih, gini. Enggak. Yang tadi. Aku tahu kamu bohong kan? Enggak, sabar. Cika diam dulu, Cika tenang dulu. Bang Franky tadi 2 orang itu coba bawa masuk deh. Ini kenapa sih? Saya mau tanya sama kamu kenal nggak tadi? Kamu kenal sama orang ini nggak? Nggak kenal Mas ya? Nggak kenal, nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Kamu pernah ketemu? Jangan bohong! Sebentar, Cika. Sebentar, Cika. Kamu kenal nggak? Kamu kenal nggak? Sebentar, diam. Kamu ngelihat dia memang lagi sakit kan? Hah? Iya atau enggak? Tidak. Enggak. Oke, kamu? Enggak, biasa-biasa aja. Kamu jangan gitu ya. Saya gak kenal sama kamu, tau gak? Tadi kamu yang minta nomor saya ya. Jangan emosi, Mas. Cika tahan dulu ya. Kamu duduk lagi deh. Yuk, duduk aja, Mbak. Santai aja, Mbak. Ya, silakan duduk. Ya, duduk aja santai. Ya. Makasih. Iya. Ini jadi gini ya. Mas gak pernah ketemu, gak pernah Saya ngeliat? gak pernah ketemu sama dia, Mas. Kalau kita punya bukti, Masnya pernah ketemu gimana? Tadi Mas nunggu di ruang tunggu casting kan? Iya. Mas tahu ada kamera di situ? Saya tahu, tapi kan Lihat kamera ya? ada kamera, cuma katanya mati kan. Udah Tadi lihat kamera? Kamu bilang kan mati kan? Kamu bilang mati ya? Ya hidup lah Mas, masa mati ada-ada aja Mas tuh. Tuh, kameranya hidup dan Itu kan tadi kita CCTV, lihat Mas. semua lewat Lagian monitor di Masnya sini. ini juga lucu sih. Udahlah, kamu ngaku aja. Kamu itu bohong. Cika, kamu apa-apaan sih? Malu tau gak dilihat semua orang tuh gak? Kamu tuh bukan aku. Dia ngaku aja. Kamu apa sih? Jadi kamu berani sama aku? Lah, Mas, dia perempuan. Dia perempuan. Lo kalau berani lawan gue aja. Dia perempuan. Mas, ini lupa tongkat. Udah. Ini kan sebenarnya nggak sakit, Mas. Tuh, ketahuan kan? Udah ikut campur ya masalah gue ya? Ya buktinya kan Mas nggak sakit. Jadi kamu, jangan gitu sama jadi cewek. kamu kayak gini ngejebak aku gitu? Hah? Sengaja buat kayak gini. Bukannya jebak, tapi buat ngebuktiin aja. Tahu kan jujur, kamu bohong. Dia mau diajak tunangan loh. Dia pengen ngebuktiin pacarnya bohong apa enggak. Itu dia peduli karena dia tahu khawatir kamu sakit kayak begini. Ini tongkatnya diinjak malah nih. Ayo lo, tongkatnya. Acara apaan nih? Lah, Mas selesai dulu, Mas. Mas, Mas. ya. Itu gimana? Tinggalin aja. Gimana ya? Kejar jangan. Dikejar nggak? Kejar nggak? Nggak usah lah. Gak salah ya, udah ketahuan juga. Ini, kasih nih. Siapa tahu dia masih di depan. Gue getok pakai ini. Aduh ini ya udah terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya.
Yuk, Makasih. Mbak. Terima kasih ya Mbak ya sudah Bawa membantu. aja. Yuk, makasih ya Mbak. Ya. Kok ada ya cewek kayak gitu? Makasih War. Maksudnya kenapa? Kok ada yang apa? Iya, cowok kayak gitu. Ceweknya udah baik. Dia Cika ini Mbak- padahal udah berkorban, udah beliin motor demi cowoknya. Seharusnya kan biasanya cowok ya yang perhatian sama cewek kan. Nah, Cika kenapa bisa gitu? Karena Cika itu gampang dipelorotin uangnya. Iya, karena dia terlalu cinta mungkin. Terlalu jadi- cinta, segala macam dibeliin. Iya. Dari emas, dari motor, dari bayar uang sewa Ina itu juga dibayarin. Jadi kurang apa lagi coba? Dia manfaatin si Cika untuk finansial, maksud saya status sosial kehidupan dia. Supaya dapat uang. Supaya dapat uang, supaya kastanya naik gitu loh. Cara Tapi sebenarnya dia tuh nggak pacarnya. cinta ya kayak sama. Oh, boro-boro cinta aja nggak ada. Nggak ada cinta sama sekali di Mas siapa itu tadi tuh? Iya. Si Mas Tongkat tadi. Iya. Si Dimas. Jadi 4 tahun pacaran, sebenarnya kamu sering diselingkuhin ya? Iya, Pak. Dan yang kamu bilang udah berubah, ternyata malam hari ini Iya. dia nggak berubah. Bagus kamu ketahuan sekarang. Bersyukur tunangan. loh. Iya, benar. Kalau misalnya ketahuannya udah pada saat udah menjelang tunangan lalu kemudian menikah ya. Lebih parah lagi. Aku sih nggak tahu kamu sakitnya lebih kayak gimana gitu. Jadi selama ini alasan keluarga besar kamu nggak setuju sama Dimas. sama Dimas tadi kan karena kayak gini juga Iya. kan. Lagian sebenarnya keluarga besarnya kan firasat itu yang bisa ngelihat buku tabungan dan cek rekening si Cika ini sebenarnya. Dan di rekeningnya itu banyak masuk nama-nama nama siapa? Dimas gitu. Jadi orang-orang tersebut jadi berpikir ini Dimas ini siapa, kok keluar masuk uang keluar masuk Dimas. Jumlahnya gede-gede loh, 20 juta, ini segala macam. Jadi artinya mereka sudah tahu ini kamu lagi dimanfaatin. Bagus ketahuan sekarang ya, itu aja. Ibu kalau ada di posisi dia gimana Bu? Masih mau terusin hubungan? Ya enggak lah. Yang mana? Aja. Oh si Mak ini. Mana mau lagi. Diulek ya. Iya, Iya sih. Diulek ya? Patahin, jelas. Caranya pertanyaan nggak gitu. Jelas ya, Mak? Iya. Kak Bayu. Udah. Enggak benar itu udah lagi. Kalau kayak gitu masih terus kawinin apa nggak usah? Enggak usah lah. Ntar nambah susah. Tuh, dengerin kata Apalagi orang nenek tua. punya anak begitu, waduh. Mak punya anak kayak gitu juga? Enggak, jangan sampai. Kalau ibu mau nggak sama? Nggak mau ya Bu? Ini gue Iya. ada merah gak? Jangan sampai ya Bu ya. Baik-baik. Punya mantu kayak gitu ya Bu ya. Ini gue ada merah-merahnya gak? Kamu kalau di posisi dia, di posisi Cika, apa yang akan kamu lakuin? Maknya. Udah sejauh ini. Sebenarnya kalau aku di posisi Cika itu sebenarnya sulit. Tergantung gimana dulu. Kalau aku cinta, kadang kalau cinta itu bisa membutakan segalanya kan Kak. Kadang aku cinta misalnya cinta sama si Dimas. Tahu kalau Dimas itu salah sebenarnya. Kadang kalau udah terlalu cinta, salah itu udah agak kelihatan Kak. Tutup ya. Tertutup aja. Tutup. Tapi sekarang gimana? Masih cinta nggak? Kamu masih mau terusin tuh pertunangannya? Enggak, Masih Mas. punya perasaan cinta sama dia? Aku udah gak nyaman lagi Mas sama dia. Terus gimana? Kamu mau nggak ngomong sama keluarga besar kamu soal ini? Oke, udah. Aku mau ngomong sama keluarga besar. Ya. Baiklah. Kamu ceritain aja sama keluarga besar kamu. Kamu kasih tahu, kamu datang ke sini, kamu udah buktiin semuanya. Suruh mereka tonton, ya. Iya Mas. Baiklah. Semuanya keluarga besar biar nonton semua. Kita akan menutup kasus ini. Silakan Roy. Dengan Jam demikian 12 ya. Jam setengah 12. Jam setengah 12 apa? Ya biar nonton ya setengah 12. Tunggu bentar. Ya mudah-mudahan mereka bisa kasih support ke kamu ya. Saya mohon maaf ya. Ya, saya mohon maaf. Ini kenyataan yang emang pahit, gak enak tapi harus kamu terima dan harus kamu hadapin ya. Yang kuat ya. Silakan Roy. Oke, baik. Dengan ini, kasus ini saya tutup. Semoga Cika mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi dan bukan pembohong. Iya. Selamat malam.
Ya, ikhlas ya. Terima kasih, selamat malam. Sabar ya. Yang kuat ya Cika ya. Kamu bisa dapat orang yang jauh lebih baik Iya. dari dia. Ya, silakan. Pites ya, Mak. Tapi kalau dua-duanya bisa saling jaga rahasia gimana? Dalam satu Boleh. ruangan. Kalau jaga rahasia, asal nggak ada kamera kayak tadi. Tapi aneh juga sih Kak, masa tanya ada kamera nggak gitu kan? Iya, aneh banget. Iya. Jika kita mulai berani untuk berbohong, maka berarti kita siap untuk merasakan sakit hati yang paling parah dan bahkan lebih parah lagi. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Anton dan Cika. Anton tadi diminta putus sama pacarnya oleh sang bapak, dan Anton punya pacar lain, dan di tengah jalan ternyata pacarnya minta balik lagi sama Anton, dan itu ternyata disuruh oleh sang ayah. Alasannya ternyata karena sang pacar hamil dari anak ayahnya Anton. Dan Cika adalah partisipan kita yang malam hari ini ingin membuktikan kesetiaan sang calon tunangannya. Tapi ternyata malam hari ini terbukti bahwa calon tunangannya begitu banyak membuat kebohongan, dan bahkan dia juga masih berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain. Tanggapan kamu, Roy? Iya, jadi tentang si siapa tadi pertama? Anton. Anton kasihan banget. Anton nggak bisa memilih kehidupannya, dan Anton jadi sedih karena harus bertanggung jawab anak dari hubungan gelap papanya sama mantan pacarnya. Saya rasa Anton kasihan sekali. Dia butuh liburan dan butuh benar-benar orang yang sayang sama dia. Dan berbanding terbalik dengan Cika, saya bersyukur banget. Bersyukurnya minta ampun. Untung ketahuan sekali. Kalau misalnya ketahuan yang tangtar, lebih gawat lagi sih. Iya. Ya nggak sih? Belum semuanya Dia kejadian. beliin motor dong. Beliin motor, beliin ini, kasih uang sewa, uang ini. Dia kasih semua yang dia mau. Iya. Habis lah lama-lama. Iya. Karena dia terlalu cinta ya Kak ya. Itu dia. Tanggapan kamu gimana, Lin? Kalau aku untuk yang Anton? Pak Anton tadi yang pertama ya. Jadi kalau aku sebagai wanita, aku akan tetap mempertahankan hak aku. Jadi orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Jadi bukan harus dilempar ke anaknya, jadi bapaknya harus tetap bertanggung jawab. Karena itu akan berpengaruh ke depannya gitu loh. Iya. Nanti buat si anak juga, ya kan? Si jabang bayinya ya. Si jabang bayinya juga. Kasian jabang bayinya bersalah ya. Iya, itu loh. Baiklah. Baik, Linda terima kasih banyak ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencananya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak pencerahan penjelasan malam hari ini. Pemirsa, jadilah orang yang baik terhadap siapapun dan selalu jujur dalam hal apapun agar banyak orang yang menyayangi dan agar senantiasa kita selalu diberikan kebahagiaan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.